Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gas kromatografi untuk memenuhi mata kuliah metode karakterisasi lanjut. Definisi: kromatografi gas merupakan salah satu teknik pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan distribusi pergerakan yang terjadi di antara fase gerak dan fase diam untuk pemisahan senyawa yang berada pada larutan. Senyawa gas yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom partisi yang merupakan fase diam. Senyawa yang memiliki kesesuaian kepolaran dengan bahan yang berada di dalam fase diam, kemudian diletakkan di dalam kolom partisi yang cenderung bergerak lebih lambat daripada senyawa yang memiliki perbedaan kepolaran dengan bahan yang ada di dalam kolom partisi. Prinsip kerja dari kromatografi gas itu gas memiliki prinsip kerja yang didasari dari pemisahan fisik senyawa organik pada suhu tertentu, di mana senyawa tersebut dibawa oleh suatu gas pembawa menuju ke kolom partisi. Setiap senyawa akan memiliki kecepatan berbeda-beda dalam melewati kolom sesuai dengan nilai kepolaran. Nah, di sini ada gambarnya, di mana bagian-bagian dari gas kromatografi itu terdiri dari gas pembawa atau carrier gas, kemudian flow controller atau pengatur kecepatan aliran, kemudian injektor sampel, penempatan sampelnya, kemudian ada kolom oven, ada kolom detektor untuk mendeteksi eh, intensitas, kemudian ada pembuangan untuk pembuangan gasnya. Kemudian dari itu akan terbaca suatu puncak yang dideteksi oleh detektor. Selanjutnya prosedur cara penggunaannya. Yang pertama yaitu preparasi sampel, di mana sampel yang akan dianalisis harus diuapkan terlebih dahulu. Ini dapat dilakukan dengan menginjeksikan sampel cair atau gas ke dalam sistem GC. Jika sampel padat dapat dilakukan tahap ekstraksi atau derivatisasi sebelumnya. Injeksi. Sampel uap dimasukkan ke dalam injektor gas kromatografi, kemudian injektor akan mengubah sampel menjadi fase gas dan memasukkannya ke dalam kolom pemisah. Injeksi bisa dilakukan dalam mode split, sebagian sampel dibuang, atau splitless, atau seluruh sampel masuk ke kolom. Kemudian kolom pemisah. Kolom pemisah adalah tabung panjang yang diisi dengan materi pemisah atau fase statis, seperti silika atau polimer. Kolom ini ditempatkan dalam oven GC dan dipanaskan. Perbedaan afinitas antara senyawa dengan fase statis akan mempengaruhi seberapa cepat senyawa tersebut bergerak melalui kolom. Elusi. Selama proses elusi, senyawa-senyawa dalam sampel bergerak melalui kolom pemisah. Senyawa dengan afinitas lebih kuat terhadap fase statis akan bergerak lebih lambat, sedangkan senyawa dengan afinitas lebih lemah akan bergerak lebih cepat. Akibatnya, senyawa-senyawa akan terpisah menjadi puncak-puncak berdasarkan waktu elusi. Kemudian, fase deteksi, di mana di ujung kolom pemisah terdapat detektor yang akan mendeteksi senyawa yang keluar dari kolom berdasarkan waktu elusi. Detektor akan menghasilkan sinyal yang akan dicatat sebagai kromatogram, yang merupakan grafik intensitas sinyal terhadap waktu elusi. Identifikasi dan kuantifikasi. Kromatogram yang dihasilkan dari GC bisa digunakan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa dalam sampel berdasarkan waktu elusi karakteristik mereka, dan juga untuk mengukur konsentrasi relatif masing-masing senyawa dalam sampel. Hasil dan pembahasan. Hasil dari kromatografi gas merupakan perbandingan antara waktu dengan intensitas, di mana akan timbul puncak-puncak dari senyawa-senyawa tersebut. Nah, hasil dari pengujian gas kromatografi itu akan memberikan data tentang intensitas berbanding dengan waktu, di mana akan timbul puncak pada waktu tertentu dengan besaran intensitas tertentu. Dari puncak yang timbul bisa diketahui senyawa yang ada dengan mencocokkan dengan database sampel.
Contohnya seperti ini, di mana ada beberapa senyawa, contohnya CO, CH4, CO2, C2H2, C2H4, C2H6, dan C3. Kemudian puncak-puncak ini itu akan dicocokkan dengan database yang sudah ada. Lanjut, kemudian kelebihan dan kekurangan dari gas kromatografi. Kelebihannya yaitu menyediakan metode yang sederhana dan efektif untuk menganalisis sampel, termasuk air, bahan mentah, dan produk, dengan mendeteksi komponen menggunakan teknik spektroskopi dan kromatograf. Kromatografi partisi gas cair memungkinkan penggunaan cairan tetap dalam rentang yang luas, sehingga menghasilkan isoterm kelarutan yang hampir linear pada rentang konsentrasi yang luas. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, adsorben yang tersedia secara komersial memiliki jangkauan yang terbatas dan tidak homogen secara geometris dan kimia, dibandingkan dengan berbagai macam cairan tetap yang tersedia untuk kromatografi partisi gas cair. Yang kedua yaitu analisis biomarker menggunakan kromatografi menghadirkan tantangan seperti sensitivitas yang buruk dan selektivitas yang tidak memadai, sehingga memerlukan optimasi dan penerapan kondisi kromatografi yang sesuai. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Reza Akbar Pahlevi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.